Rudal memiliki kemampuan sebagai salah satu senjata yang sering kali digunakan oleh para militer. Di mana-mana, pastinya negara memiliki rudal balistik yang mampu untuk menghancurkan negara lainnya pada saat perang. Tentu saja hal ini tidak bisa diremehkan begitu saja oleh siapapun, karena pada dasarnya tiap negara tidak akan memiliki rudal yang kecek-kecek ya guys. Bisa dong jika harus dibandingkan dengan negara lainnya. Kita cari tahu dulu milik Prancis hingga Korea Utara. Rudal Monster. Inilah rudal balistik terbesar dengan jarak jangkau terjauh di dunia. Number 4. Prancis. Seperti yang sudah kalian tahu, jika ternyata di era yang semakin modern ini membuat banyak orang semakin memiliki teknologi yang mumpuni. Bahkan beberapa angkatan militer juga memiliki beberapa alutsista atau senjata yang mumpuni dan juga dilengkapi dengan adanya teknologi canggih. Tentu saja hal ini ada kaitannya dengan penyerangan yang dilakukan oleh para anggota militer terhadap sang musuh di dunia peperangan. Salah satu yang mengalami pengembangan dan pembaharuan yaitu rudal balistik. Secara sederhana, rudal balistik memiliki jangkauan lebih jauh mematikan. Cara kerjanya biasanya misil akan ditembakkan ke langit dan jatuh kembali ke daratan sehingga meledakkan. Dengan dorongan gaya gravitasi sehingga membuat misil tersebut mampu meluncur dengan sangat cepat. Dan tentu saja bisa menghancurkan apa saja yang ada di depannya, bahkan hanya dalam waktu kurang lebih menit saja. Rudal Trident adalah Submarine Launched Ballistic Missile atau SLBM yang ditargetkan oleh kendaraan Multiple Independent Re-entry atau MERV. Awalnya dikembangkan oleh Lockheed Missiles dan Space Corporation. Rudal ini dipersenjatai dengan hulu ledak termonuklir dan diluncurkan dari kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir atau SSBNS. Rudal Trisula yang dibawa oleh 14 Angkatan Laut Amerika Serikat Submarine kelas Oshkosh dengan hulu ledak Amerika Serikat dan 4 Royal Navy Submarine kelas Vanguard dengan hulu ledak Inggris. Rudal ini dinamai dengan nama mitologi yaitu Trident of Neptune. Peluncuran dari kapal selam itu terjadi di bawah permukaan laut. Rudal-rudal yang dikeluarkan dari tabung mereka dengan memicu bahan peledak dalam wadah terpisah yang dipisahkan oleh 17 titanium alloy pinnacles diaktifkan oleh 2 paduan sistem uap. Energi dari ledakan diarahkan ke tangki air, di mana airnya menguap menjadi uap. Selanjutnya, tekanan lonjakan cukup kuat untuk mengeluarkan rudal keluar dari tabung dan memberikan momentum yang cukup untuk mencapai permukaan air. Rudal bertekanan dengan nitrogen untuk mencegah intrusi air ke dalam ruang internal yang bisa merusak rudal atau menambah berat badan, mendestabilisasi rudal. Haruskah rudal gagal untuk menembus permukaan air? Ada beberapa mekanisme keamanan yang baik dapat menonaktifkan rudal sebelum memulai atau membimbing rudal melalui tambahan tahap peluncuran. Inertial sensor gerak diaktifkan pada saat peluncuran. Dan ketika sensor mendeteksi percepatan ke bawah setelah ditiup keluar dari air, tahap pertama motor menyatu. Aerospeak, sebuah ekstensi luar teleskop yang mengurangi drag aerodinamis, kemudian dikerahkan dan tahap dorongan dimulai. Ketika tahap ketiga mesin menyala, hanya 2 menit setelah peluncuran, rudal bepergian lebih cepat dari 20.000 ft/s, 6.000 per meter second, atau 13.600 mph, 21.600 km per jam. Number 3. Amerika Serikat Titan II. Peluncuran dari kapal selam itu terjadi di bawah permukaan laut. Rudal-rudal yang dikeluarkan dari tabung mereka dengan memicu bahan peledak dalam wadah terpisah yang dipisahkan oleh 17 titanium alloy pinnacles diaktifkan oleh 2 paduan sistem uap. Energi dari ledakan diarahkan ke tangki air, di mana airnya menguap menjadi uap.
Selanjutnya, tekanan lonjakan cukup kuat untuk mengeluarkan rudal keluar dari tabung dan memberikan momentum yang cukup untuk mencapai permukaan air. Rudal bertekanan dengan nitrogen untuk mencegah intrusi air ke dalam ruang internal, yang bisa merusak rudal atau menambah berat badan, mendestabilisasi rudal. Haruskah rudal gagal untuk menembus permukaan air? Ada beberapa mekanisme keamanan yang baik dapat menonaktifkan rudal sebelum memulai atau membimbing rudal melalui tambahan tahap peluncuran. Inertial sensor gerak diaktifkan pada saat peluncuran, dan ketika sensor mendeteksi percepatan ke bawah setelah ditiup keluar dari air, tahap pertama motor menyatu. Aerospike, sebuah ekstensi luar teleskop yang mengurangi drag aerodinamis, kemudian dikerahkan, dan tahap dorongan dimulai. Ketika tahap ketiga mesin menyala hanya 2 menit setelah peluncuran, rudal bepergian lebih cepat. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Titan II adalah rudal balistik antar benua atau ICBM yang dikembangkan oleh Glenn L. Martin Company dari rudal Titan I sebelumnya. Titan II awalnya dirancang dan digunakan sebagai ICBM yang dikembangkan oleh Glenn L. Martin Company dari rudal Titan I sebelumnya. Titan II awalnya dirancang dan digunakan sebagai ICBM, tetapi kemudian diadaptasi sebagai kendaraan peluncuran ruang angkasa angkat menengah. Adaptasi ini diberi nama Titan II GLV dan Titan 23G. Untuk membawa muatan ke orbit bumi untuk Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF, Administrasi Penerbangan dan Antariksa Nasional atau NASA, dan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional atau NOAA. Muatan itu termasuk USAF Program Satelit Meteorologi Pertahanan atau DMLSP, Satelit Cuaca NOAA, dan Kapsul Ruang Angkasa Berawak Gemini NASA. SLV, Space Launch Vehicle, Titan II yang dimodifikasi diluncurkan dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California hingga tahun 2003. Number 2. India Rudal Surya. Menurut laporan tahun 1995 yang diterbitkan dalam The Non-Proliferation Review, Surya artinya matahari dalam bahasa Sanskerta dan banyak bahasa India, adalah nama kode untuk salah satu rudal balistik antar benua yang dilaporkan sedang dikembangkan oleh India yang tidak ada pernyataan resmi dari India. DRDO diyakini telah memulai proyek tersebut pada tahun 1994. Laporan ini belum dikonfirmasi oleh sumber lain hingga tahun 2010. Menurut laporan itu, Surya adalah rudal balistik propelan padat dan cair dengan jangkauan antar benua berbasis permukaan. Laporan itu lebih lanjut menambahkan bahwa Surya adalah proyek paling ambisius dalam program pengembangan rudal terpadu India. Rudal Surya lebih bersifat strategis karena kemampuannya dan dengan demikian memberikan kehancuran yang dijamin oleh musuh. Surya berspekulasi memiliki jangkauan lebih dari 12.000 km yang membawa hampir semua negara besar dunia dalam jangkauannya. Ini akan menjadi desain 3 tahap, dengan 2 tahap pertama menggunakan propelan padat dan tahap ketiga menggunakan cairan. Tahap pertama diperkirakan akan dipinjam dari Polar Satellite Launch Vehicle atau PSLV. Number 1. Korea Utara Dongfeng 41. Korea Utara dikabarkan bakal meluncurkan rudal balistik antar benua atau Intercontinental Ballistic Missile dengan daya jelajah mencapai pantai barat Amerika Serikat pada pekan depan. Anton Morozov, salah satu anggota DPR Rusia atau Duma, memberikan informasi bocoran. Ini selesai mengunjungi Pyongyang, ibu kota Korea Utara, pada 2-6 Oktober 2017. Korea Utara melakukan uji coba 7 senjata dalam rentan waktu sangat pendek, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk meluncurkan rudal paling kuatnya, yang terakhir diuji coba tahun 2017. Negara bersenjata nuklir itu juga mengancam akan memulai kembali uji coba senjata nuklir dan rudal jarak jauh
sambil menyalahkan kebijakan Amerika Serikat yang bermusuhan dan membuat mereka melakukan hal tersebut.